Kenapa seperti itu? Terjadi problematika pada proses pendidikan dan edukasi masyarakatnya. Singkat cerita, syariat Islam tidak hanya masalah poligami yang ditolak. Hukum potong tangan, hukum kisos. Coba kalau Anda bicara tentang hukum kisos, pasti banyak yang berkuar-kuar. Iya enggak? Jadi saya tidak melihat pada sisi poligaminya. Poligami adalah syariat Allah, hukumnya mubah. Mubah itu boleh dilakukan, boleh tidak. Kenapa banyak orang ribut? Anda mau melakukan silahkan. Yang penting benar kan itu kan? Yang penting Anda tanggung jawab dan benar. Apalagi mau ikuti aturan pemerintah. Aturan pemerintah sendiri saya pernah mengikuti itu. Ya kebetulan diminta tolong lah ya untuk menjadi saksi akan pernikahan yang kedua, proses pengadilan itu sudah bagus sekali menurut saya. Ada mediasi, ditemukan kedua belah pihak, dipastikan kalau tidak akan konflik, nafkah kemampuan ekonomi laki-laki diukur oleh pengadilan. Bagus. Cuman masalahnya nggak itu. Masalahnya adalah ilmu atau pemahaman tentang poligami ini yang sangat minim sekali, sehingga tidak sedikit akhirnya para wanita menjadi korban pada kasus poligami ini. Misalnya ditanya kalau tentang beliau bagaimana, Tat? Ya saya nggak pernah ikut seminarnya, saya nggak tahu isinya ya. Tapi sentimen kemudian kita semangat untuk ya menyebarkan ilmu itu penting ya. Biar tahu bagaimana sih sebenarnya poligami itu ya. Bahkan jangan poligami dulu lah, menikah saja dulu. Menikah itu bagaimana sih ya? Ya. Nah, sehingga tadi banyak miskonsepsi tadi ya, di Indonesia mahar itu hanya seperangkat alat sholat. Ini kan miskonsepsi betulnya ya. Miskonsepsi, kenapa kok mahar seperangkat alat sholat ya? Harusnya kan sesuatu yang berharga, sesuatu yang kalau bahasa Indonesia itu agar suami ngajeni istrinya begitu ya. Material. Apa namanya? Ya, penghargaan kepada istri ya. Penghargaan bukan membeli ya, tapi penghargaan kepada istri ya. Itu semuanya ya, sampai yang poligami itu di sini ya. Kita yang di sini saja masih sangat kurang ya. Jadi memang artinya problem pernikahan pun tidak sedikit juga, banyak ya, juga. Ya, program yang poligami itu kan masih nanti ya, menikah satu saja gitu. Ya, itu saja masih banyak yang pemahamannya kurang ya. Kemudian yang kedua ya, tadi memang betul kita saya pribadi juga mengakui bahwa korbannya banyak. Di antaranya tadi kembalinya kemana di antaranya? Karena nggak tahu ya. Kemudian menerima untuk dinikah siri ya. Padahal ulama-ulama kita ya ketika itu berhasil menekan pemerintah untuk menetapkan kompilasi hukum Islam. Itu prestasi yang sangat luar biasa dari para ulama kita ya. Yang disampaikan Ustadz Sigit semuanya itu lahir dari kompilasi hukum Islam ini ya, di Pengadilan Agama, di Kementerian Agama ya. Kalau poligaminya dilakukan sesuai dengan syariat yang diadopsi oleh undang-undang ya, dalam kompilasi hukum Islam itu saya kira sudah sangat memberikan balance ya antara suami dan istri. Walaupun ya, ini catatan penting untuk kita di Indonesia, saya pribadi belum pernah menemukan hukum apapun di Indonesia yang memberatkan ya ataupun menghukum suami yang tidak bertanggung jawab. Dalam artian bukan hanya hukum di atas kertas, tapi misalnya suami ya tidak memberikan nafkah kemudian dieksekusi oleh kejaksaan, diambil hartanya, diambil mobilnya, itu saya nggak ada. Atau ya, tidak ada hukum pidana. Tidak ada hukum pidana ya. Yang mengkasus terhadap suami yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini yang jadi masalah ya, tidak ada perlindungan untuk anak dan perempuan ya. Sehingga kemudian orang-orang ketika mencari perlindungan anak dan perempuan adalah dengan menafikan syariat ya. Itu kan padahal aslinya syariat sangat menjaga ya hak anak dan istri ya.
closing ini sepertinya. Oh, belum, jangan closing dulu. Nanti tergantung isinya. Kalau ini berarti closing. Kalau masih Bismillah. Jadi gini Mas Hawari ya. Saya pernah melihat langsung, tidak mendengar ya, melihat langsung seorang ustadz di Semarang yang cukup karismatik dan secara madhab, secara tampilan memang sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap ucapan dan nasihatannya ini menjadi rebutan masyarakat untuk dicatat lalu kemudian diamalkan. Jadi sekedar gambaran bahwa beliau ini subhanallah lah kurang lebih kalau bahasa kita ya. Suatu ketika menasihati seorang pemuda yang menggebu-gebu pengen poligami. Lalu sang ustadz ini pun berkata, paling tidak kamu memiliki 1 dari 4 syarat ini kalau pengen poligami. Pertama adalah kamu harus jadi sosok yang sangat alim. Kalau kamu nggak memenuhi yang ini, berarti kemungkinan yang ini. Nah, pertama adalah sebenarnya tadi kamu harus sangat alim. Ternyata kata muda itu, saya nggak masuk ini Ustaz. Ayo dah kalau gitu kamu yang ini nih, harus yang ini. Apa ini? Itu kamu harus memiliki kekuasaan, bupati lah, atau Pak Lurah, Pak Camat, atau harus punya kekuasaan. Waduh, saya juga Pak RT. terlalu kecil Ustaz. Kecil. Wah, saya juga bukan yang ini Ustaz. Kalau gitu kamu harus punya syarat yang ini. Apa ini Pak Ustaz? Yang ini kamu harus kaya raya. Wah, kaya raya juga enggak Ustaz kayaknya Ustaz. Ya cukuplah. Oh, berarti kamu yang ini nih. Apa nih Pak Ustaz yang kamu orang gila kan? Nah, jadi masalah menarik. pemuda itu siapa Ustaz? Pemuda itu. Adalah. Ini dia dialog. Pengen tahu nanti hubungi nomor saya ya. Hubungi nomor saya. Nanti tak kasih tahu ya. Sar Jabri. Baik, menarik. Nah, jadi poligami itu syariat tapi bukan sesuatu yang terus rampangan kita lakukan. Khawatirin nanti kita sang pelaku syariat justru malah menjatuhkan syariat itu sendiri. Nah, ini yang banyak itu saya tidak menghalang-halangi terkait masalah poligami ya. Dalam syariat kita sudah diatur sedemikian indah, kurang lebih gitu. Dan penting juga semangat mengajak orang berpoligami itu jangan sampai menjadikan orang itu justru berbalik benci dengan Islam. Jadi saking semangatnya semuanya ada istilahnya, dia buka warung, ada jus poligami istilahnya. Nanti ada kacang poligami, ada bis PO poligami kan. Karena itu berlebihan namanya, nggak perlu seperti itu. Namanya kita mendakwahkan syariat ya bil hikmah. Kalau kita mendatangi sebuah komunitas masyarakat yang di situ kebetulan banyak broken home karena perceraian, ya jangan bahas poligami. Ya enggak? Nanti akan mendapat penolakan pasti. Ya. Nah, kita juga hikmah dalam menyampaikan juga penting sehingga tidak menjadi fitnah terhadap agama ini. Kita sepakat ini adalah konten atau materi yang bisa kita jadikan untuk bahan dakwah, memberikan pemahaman pada masyarakat. Sehingga sekali lagi Islam bisa dirasakan tampil menjadi solusi dan indah. Coba kalau ada orang berpoligami, laki-lakinya tanggung jawab, istri semuanya jadi solehah semuanya misalnya ya, anak-anaknya baik semuanya, berpendidikan, karirnya oke. Ini sang suami ini juga orang yang sangat ditaati oleh istri dan anak-anaknya. Mungkin orang akan terharu. Bisa ya. Jadi seperti coba kayak gini. Pasti orang kan gitu, coba kayak gini. Maka kadang sering poligami nggak perlu dikampanyekan, dicontohkan. Ya kan? Nah itu, berat dicontoh ini, berat. Ampun. Pak Ketua, bismillah. Coba Ini YouTube ya, kalau istri saya silahkan Mas, tapi harus dokter katanya gitu. Berat. Like and subscribe. Ya baik, mungkin 2 aja ya. Yang pertama memfokuskan saja dari yang tadi disampaikan para asatidz bahwa memang selama ini di masyarakat itu diskusi tentang poligami selalu mengarah kepada 2 hal atau 2 kubu
kubu yang satu itu selalu anti, kubu yang satu selalu pro, dalam arti mengkampanyekan dan seterusnya. Nah, satu kemudian bagaimana membantah hal tersebut. Padahal kan tadi sudah disampaikan pada asatidz hukum asalnya mubah. Jadi kemudian tapi memang media seperti itu cirinya ya, kalau nggak seru, nggak rame itu nggak ya. Tapi istilah sekarang clickbait. Ya, itu sebenarnya yang semestinya perlu kita sampaikan hukum asalnya itu, sehingga tidak dan spot atau ada semacam misleading. Itu satu. Yang kedua, singkat saya bahwa semestinya orang itu menikah, apalagi poligami maksud saya, itu bukan karena pertimbangan-pertimbangan atau pengalaman orang lain, mestinya kan begitu. Karena boleh jadi pengalaman itu bersifat kasuistik, parsial dan juga subjektif kan. Abah tadi atau Pak Kiai Habibin itu bisa lah beliau bla bla. Nanti juga akan ada orang bikin video tandingan tentang bahaya poligami dan seterusnya, dan itu juga akan banyak. Kan akan menjadi diskusi yang tidak sehat menurut saya. Nah, yang saya katakan bahwa semestinya orang itu menikah dan juga apalagi poligami itu atas pertimbangan-pertimbangan yang matang. Ya tentu sebagai pengayaan wacana bagus, yang pro dan yang kontra semestinya harus dikaji semuanya, baru kemudian istaftikol bahkan seperti itu. Minta pertimbangan, tentu yang pertama adalah di Allah Subhanahu wa taala, beristikharah, lalu kemudian memantapkan hati. Jangan sampai kemudian yang pro itu hanya mengambil pendapat subjektif, yang pro saja, yang kontra juga begitu. Jadi menurut saya harus proporsional, dan juga sekali lagi kata kuncinya menikah mau monogami atau poligami itu harus atas pertimbangan yang matang, bukan karena ikut-ikutan. Wallahu ta'ala alam. Nah, termasuk yang statementnya kira agak kurang setuju ya. Tiba-tiba beliau nikah, yang Bapak Yai ini ya, nikah tanpa seizin istri. Is okay, memang itu tidak sebuah syarat izin istri. Tapi bermasyarakat, berumah tangga itu kan pertimbangannya tidak hanya anseh anseh hukum saja, tapi kan juga ada humanisnya juga. Ya, menjaga perasaan, menjaga keharmonisan, ya, menghindari terjadinya konflik itu kan perlu juga. Ya, bukan seolah-olah poligami itu dilakukan dengan tangan besi. Nah, ini yang kita juga tidak cocok. Kalau itu mendapat izin dari istri, kenapa tidak? Toh kalau dipahamkan, ya sudah. Nah, bahasanya nikah 2-3 aja sudah, masa yang berikutnya nggak mau kan gitu kan? Nah, ini mungkin hal yang tidak boleh dijadikan masyarakat kesalahpahaman. Ya, sekalipun bukan sebuah syarat dalam syariat untuk poligami harus izin istri, tapi ini hendaknya harus dikomunikasikan dengan baik biar tidak terjadi konflik intern. Karena banyak ya istri kedua ini diteror istri pertama, ini banyak sekali. Kan kasus seperti itu kan banyak. Wallahualam. Saya tambahkan sedikit ya. Saya hanya menambahkan dari sisi hukum Islam yang disebutkan dalam kitab Al-Mawsu'atul Fiqhiyatul Kuwaitiyah. Di situ disebutkan bahwa dalam hukum poligami, dzahaba Syafi'iyatu wal Hanabilatu ila annahu yustahabbu alla yazidar rajulu fin nikahi ala imra'atin wahidatin min ghairi hajatin dhahirah. Mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali berpendapat bahwa di dalam nikah hendaklah atau sunnahnya ya, yustahab ya, dianjurkan agar supaya mencukupkan diri pada satu istri saja ketika tidak ada kebutuhan yang tampak. 5 fi ziyadati 'alal wahidati minat ta'arudi lil muharram. Karena ketika memilih lebih daripada satu istri, maka sangat berpotensi untuk melakukan sesuatu yang itu diharamkan, yaitu terkait dengan keadilan. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah. Kemudian dalam hadis Rasulullah SAW juga disebutkan mangkana lahu imra'atani yamilu ila ihdahuma alal ukhra ja'a yaumal qiyamati ahadu shiqaihima il.
Barang siapa yang mempunyai 2 istri, kemudian dia lebih condong ke salah satunya daripada yang lain, maka pada hari kiamat dia datang dalam kondisi salah satu tubuhnya itu miring, condong. Ya. Kemudian dalam mazhab Hanafi disebutkan wa yaral Hanafiyatu ibahata ta'addudi zaujati ila arba'in in amina adamal jaur. Beliau berpendapat bahwa boleh melakukan poligami dengan syarat dijamin tidak adanya al-jaur, yaitu ketidakadilan. Fa'ilam yakman, jika merasa dirinya itu nanti tidak bisa amanah dalam hal keadilan, maka iktasara ala ma yumkinuhul adlu bainahunna, maka hendaklah dia mencukupkan diri pada istri yang bisa berbuat adil kepadanya. Demikian, terima kasih. Ada perkataan Syekh bin Bas, nanti kita coba lihat ya. Syekh bin Bas ditanya, bagaimana hukumnya kalau wanita ini menolak untuk dipoligami, apakah termasuk mengingkari syariat Islam atau tidak? Beliau jawab rahimahullah, jawabnya apa? Kalau penolakan itu berdasarkan naruli kewanitaannya, bahwa aslinya wanita itu nggak suka dipoligami, ya, maka itu tidak masalah, tidak termasuk mengingkari syariat. Tapi kalau penolakannya karena penolakan syariah, nah itu yang tidak boleh, itu yang nggak boleh. Jadi ini kan syariah ini kan fitrah manusia. Jadi ketika wanita itu kurang seneng, kurang pas perasaannya untuk menerima poligami karena memang dia suka untuk tidak diduakan, ya misalnya gitu, atau sakit kalau diduakan, ya itu saya kira tidak ada masalah dan tidak dihukumi menentang syariah gitu. Mau kisah? Banyak kisah ini Ustaz. Seorang pemuda lagi Insyaallah tidak lebih seorang dari muda yang 5 hampir menit ya. berhasil poligami. Kan pemuda mungkin kan, nggak beristri kan. Oh iya. Kisah yang ke-2 atau ke-3 ini ya. Jadi pemirsa El Kalam yang semoga selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah yang dimuat dalam kitab kalau nggak salah Syarah Uqudul Jain, bahwa di sana ada seorang pemuda, gadis lah, cantik, dari keluarga bangsawan, hartawan, dan akhlaknya juga luar biasa, agamanya juga sangat bagus. Naam, yang intinya tidak mungkin wanita seperti ini itu laki-laki nggak mau, pasti semuanya mau. Nah, dan yang mau memang banyak sekali. Ternyata di antara yang maju ini adalah seorang pemuda yang memang pantas untuk dia. Nah, dan wanita ini pun mau dinikahi oleh pemuda tersebut dengan satu syarat, yaitu dia tidak mau dipoligami. Dia tidak mau dipoligami. Dan pemuda tersebut siap karena dia sudah sangat terpikat dengan wanita tersebut. Lalu menikahlah mereka, berjalan 1, 2, 3 tahun, anak mulai bermunculan terus sampai mungkin sekitar 20 tahunan. Nah, namanya wanita ketika dipandang setiap hari, mungkinnya seorang suami udah hafal lah ya. Udah nikah sekian lama. Hafal atau bosen? Kan itu. Nah, akhirnya muncul di benak laki-laki ini yang sudah mulai dewasa banget ya untuk menikah lagi. Dia punya harta juga, dia juga kaya. Nah, tapi dia teringat bahwa janjinya dengan istrinya dulu dia tidak akan menikah lagi. Tapi sekali lagi hajat menariknya untuk itu. Maka dia pun umpet-umpetan menikah dengan seorang perempuan di kampung. Nah, dan laki-laki ini sangat terkenal. Singkat cerita, kalau bahasa kita menikah siri lah kurang lebih gitu. Dan dia mendatangi 1 pekan cuman sekali. Ini sesuai kesepakatan mau. Dan tidak ada istilah mabit nginap. Mungkin dari pagi sampai sore, dari pagi sampai sore setiap hari Rabu misalnya. Nah, singkat cerita, sehebat apapun suami menutupi seperti ini, pasti istri akan paham. Dia mulai paham ini suaminya kenapa kok rutin setiap Rabu pagi keluar, sore baru datang dan seterusnya. Akhirnya dia pun ngirim pembantunya untuk ngecek si suami tersebut.
setelah dicek pembantu itu ngasih laporan apa adanya. Nah, si istri pun kaget. Nah, tapi dia tidak marah ke suaminya. Nah, dia diam aja, pura-pura tidak tahu. Dan berjalan begitu saja, bertahun-tahun sampai sang suami meninggal. Dan suami tidak tahu bahwa istri pertamanya tahu dia sudah menikah lagi dan punya anak dengan seorang wanita yang ada di kampung sana, kampung seberang. Singkat cerita, ketika sudah meninggal, maka si istri pertama ini mendatangi istri kedua. Nah, ngasih tahu bahwa suami kita sudah meninggal. Dia takut sekali. Dan ini wanita bangsawan dan sebagainya, mendatanginya, kepergok kan, malu. Nah, dia merasa pelakor lah kalau istilah orang-orang sekarang ya. Padahal istilah itu sebenarnya tidak boleh ya. Nah, istilah-istilah yang seolah-olah memerangi syariat ya. Nah, singkat cerita, datang, ini bagian warismu. Masya Allah, luar biasa. Kata si istri kedua, saya nggak butuh, maaf ya kemarin. Sampai terjadi ini, sampai haru biru lah. Enggak, ini bagianmu. Saya tidak mau mengambilnya, ini hakmu. Nah, ini suami kita sudah meninggal dan sebagainya. Akhirnya karena dipaksa pun diterima. Dan ini contoh yang luar biasa. Nah, mungkin bagi para istri-istri di sana kalau mendapati ternyata suaminya menikah lagi, ya gitu, seperti itu aja, natural, seolah-olah tidak tahu. Nah, sampai mati. Kalau di Indonesia maksudnya mati sampai mati, yang mati istrinya lah, karena tekanan batin. Sebentar, ini tidak applicable di Indonesia tapi ya. Iya, sebentar. Ini kira-kira sinetron atau apa? Seperti yang udah sampaikan itu sependapat dengan Ustaz Sigit tadi, dikomunikasikan. Kalau di Indonesia tidak applicable karena untuk poligami harus ada izin dari istri pertama, harus ada tahu ya. Kalau suami menikah diam-diam menikah siri, kasihan sama mana? Istri kedua, anaknya juga Nggak tercatat. mertuanya juga. Muncul kezaliman kalau di Indonesia. Ya, yang Dan kan kasus hampir semuanya itu karena dikasih. Saya setuju cerita antum. Kisah dulu aja, Gini, kisah. saya Kisah cerita dulu antum ya. gini. Perempuan itu, seorang istri itu kalau mendapati kesalahan suaminya, cobalah bersabar dan carikan solusi yang terbaik. Jangan kesalahan itu dipolitisir atau didramatisir sehingga menjadi pertengkaran yang heboh. Menafikan kebaikan 20 tahun pernikahan. Menafikan kebaikan yang sudah suami berikan kepada anak dan istri-istri ini. Itu kan akan menjadi masalah. Makanya harus sabar. Cari solusinya sabar. Karena mungkin tadi sang istri tadi melihat mungkin ini solusi yang terbaik bagi suami saya. Orang apa-apa ngerti kawinnya. Yang penting jangan yang enggak nih. Mungkin gitu ya. Hikmahnya itu kita harus nariknya itu. Karena istri itu memorinya, saya ketemu mbah itu udah tua semua lah, udah mbah udah 70. Itu kalau berantem bilang kok, "Eleng kowe dhisik senengane selingkuh." Lha iku wis 70 tahun iku ijeleng ae kok. Nah, ini kan gak positif menurut saya. Jadi orang tua sing gagah sugih iku kono yo ngene ae sing lanang meneng ae. Jadi seolah-olah gak punya kebaikan, seolah-olah prestasinya hancur kan. Ini kan kesalahan juga menurut saya. Jadi nak ceritanya antum itu diarahkan ke sana mungkin oke. Iya. Tapi nak dipahami nak ngono ora izin ya bahaya. Iya. Ya, alhamdulillah. Kisahnya bagus tapi selalu harus diluruskan. Memang tatakib itu harus diluruskan. Aslinya dia sesat. Kurang tepat kan? Aslinya bagus. Masyarakat. Aslinya. Alhamdulillah, mungkin sudah cukup ya Pak Ustaz. Sudah banyak diskusi, banyak canda tawa juga lah, insya Allah juga banyak manfaatnya untuk